Soal nomor 45. Sikap penulis dalam bacaan tersebut. Nah, kita baca dulu. Direktur Eksekutif Ma'rif Institut Muhammad Abdullah Daras menyatakan penetrasi kelompok radikal saat ini sangat masif di berbagai lini kehidupan. Bahkan penetrasi di dalam dunia pendidikan dianggapnya paling berhasil. Hal tersebut terjadi lantaran adanya kekosongan ideologi kebangsaan di dalam lingkungan sekolah dan tidak efektifnya pendidikan kewarganegaraan. Riset yang dilakukan Ma'rif Institute terkait institusi sekolah menemukan belum adanya kebijakan internal sekolah yang secara spesifik menguatkan kebinekaan. Oke, berarti paragraf 1 ini informasi tentang adanya kekosongan ideologi. Nah, jadi di sekolah itu belum ada kebijakan internal untuk menguatkan kebinekaan atau Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian paragraf kedua membahas kurikulum. Kurikulum pendidikan kebangsaan, terutama pendidikan kewarganegaraan atau PKN, di sekolah selama ini memang belum optimal. Padahal menurut peneliti Pusat Studi Pancasila UGM, pelajaran PKN sangat penting sebagai fondasi moral berbangsa dan bernegara, bersama dengan pelajaran agama dan bahasa Indonesia. Jadi ada 3 pelajaran. Karena itu, ke depan pelajaran tersebut sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah yang memperkenalkan nilai-nilai kebangsaan, kebinekaan, gotong royong, persatuan, dan kesatuan harus mendapat perhatian lebih, termasuk pembenahan kurikulum dan kompetensi guru. Oke, sikap penulis dalam bacaan di atas. Nah, dari sini kita ketahui bahwa penulis itu tidak mengajak ya, dia itu tidak mengajak lebih ayo kita harus bangga begini, tidak, tapi dia itu sifatnya lebih memberikan argumentasi atau meyakinkan, memberikan alasan gitu, sehingga yang A salah. B, menceritakan kepada pembaca. Ini kan kalau cerita itu berarti lebih ke informasi seperti cerpen begitu. Nah, ini kan teksnya tadi bukan teks cerpen. C, meyakinkan pembaca. Nah, ini kata kuncinya ada di meyakinkan pembaca. Dia menginformasikan kepada pembaca tentang fakta dan fenomena hubungan pelajaran PKN dengan sikap berbangsa dan bernegara. Oke, dia hanya menginformasikan, tapi dia kan di sini lebih ada pendapatnya begitu ya. Jadi harus ada argumentasi. Kalau argumentasi itu lebih ke yang meyakinkan. Menggambarkan. Nah, kalau menggambarkan itu lebih cocok untuk teks yang sifatnya ke deskripsi begitu. Dengan demikian, yang tepat adalah yang C. Jadi tipe teksnya adalah argumentasi. 46, kata pelajaran tersebut pada paragraf 3. Nah, pelajaran tersebut itu ada di sini. Mengacu mana ke sebelumnya? Nah, sebelumnya itu kan ada 3. Ada pelajaran kewarganegaraan. Nah, jadi ada pelajaran kewarganegaraan ini ya. Kemudian ada ini ada agama, kemudian ada bahasa Indonesia. Nah, ternyata di sini mengatakan sebagai salah satu. Nah, berarti salah satu. Nah, yang dilihat adalah pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang D. Nomor 47. Teks di atas membahas A. Membahas pelajaran PKN sebagai fondasi berbangsa dan bernegara. Membahas pelajaran sebagai fondasi membahas pelajarannya ya, pelajarannya sebagai fondasi berbangsa dan bernegara. Ini kurang tepat menurut saya. B, membahas tentang permasalahan pada pelajaran PKN, ini juga kurang tepat. C, membahas pentingnya pelajaran PKN sebagai fondasi moral. Nah, ini sebagai fondasi moral. Bedanya dengan yang A ini hanya mengatakan fondasi berbangsa dan bernegara, sementara yang jadi acuannya adalah fondasi moral, sehingga yang A salah, yang B ada kemungkinan benar. D, membahas fakta dan fenomena hubungan pelajaran PKN dengan sikap berbangsa dan bernegara. Tadi kan fokusnya di moral ya. Kemudian yang E, membahas fenomena permasalahan pembelajaran PKN di sekolah. Ini juga bukan jadi fokus utamanya. Dengan demikian, nomor 47 jawabannya adalah yang C.